Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Ridwan. Saya Amanda Putri. Kami berasal dari kampus Perbanas Institut jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 2018. Kami di sini ingin menjelaskan tentang analisis rasio keuangan atau rasio likuiditas. Selamat memperhatikan. Analisis rasio keuangan atau rasio likuiditas studi kasus PT Aksa Hawira Internasional Tbk dan PT Tiga Pilar Sejahtera. Rasio likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan sebuah perusahaan dalam melunasi utang serta kewajiban jangka pendek yang dimiliki. Utang jangka pendek perusahaan tersebut meliputi utang usaha, pajak, dividen, dan lain sebagainya. Level likuiditas yang dimiliki perusahaan umumnya digambarkan dengan menggunakan angka tertentu. Angka yang menggambarkan likuiditas tersebut biasa disebut dengan rasio cepat, rasio lancar, serta rasio kas. Pada saat mengukur kinerja perusahaan dengan menggunakan likuiditas, semakin tinggi nilainya maka menunjukkan kinerja yang semakin baik pula. Alasannya, saat perusahaan memiliki tingkat likuiditas tinggi, kesempatannya untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak juga semakin terbuka lebar. Lembaga keuangan, pemasok, hingga kreditur pasti cenderung memilih perusahaan dengan likuiditas tinggi untuk menyimpan dana yang dimiliki. Manfaat likuiditas. Manfaat dari mengetahui tingkat likuiditas bagi perusahaan adalah dapat mengantisipasi dana yang diperlukan saat muncul kebutuhan yang mendesak, dapat mempermudah para nasabah yang ingin melakukan penarikan dana, menjadi poin penentu bagi sebuah perusahaan untuk mendapatkan persetujuan investasi atau bisnis lain yang menjanjikan. Jenis-jenis rasio likuiditas. Rasio likuiditas terbagi menjadi 4 jenis, yaitu rasio lancar atau current ratio, adalah rasio keuangan yang memperbandingkan antara aktiva lancar dengan utang lancar suatu perusahaan. Rasio lancar menjadi indikator dari tingkat likuiditas perusahaan, yang artinya beberapa besar aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan dapat menutupi semua kewajiban yang akan jatuh tempo kurang dalam 1 tahun. Cara penghitungannya, current ratio dengan current asset dibagi current liabilities. 2. Rasio cepat atau quick ratio adalah sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar tanpa persediaan untuk membayar hutang jangka pendeknya. Yang termasuk ke dalam rasio lancar adalah aktiva lancar yang dapat dengan cepat diubah dalam bentuk kas, termasuk di dalam akun setara kas, surat berharga, piutang dagang, beban dibayar di muka, dan pendapatan yang masih harus diterima. Semakin tinggi rasio, maka semakin baik likuiditas sebuah perusahaan. Cara menghitungnya, quick ratio sama dengan cash and cash equivalents ditambah marketable securities ditambah account receivable dibagi current liabilities. 3. Collection period atau periode penagihan rata-rata adalah waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengumpulkan piutang dari pelanggan dan mengubah piutang dagang menjadi uang tunai. Cara menghitungnya, collection period sama dengan average accounts receivable dibagi sales dibagi 360. 4. Hari penjualan dan persediaan rasio keuangan yang menunjukkan rata-rata waktu yang diperlukan persediaan termasuk barang yang sedang diproduksi menjadi penjualan. Cara penghitungannya, days to sell inventory sama dengan average inventory dibagi cost of sales dibagi 360. Berikut Selanjutnya, adalah ya, baik, saya ambil alih. Selanjutnya ini merupakan laporan posisi keuangan PT Akasa Wira Internasional Tbk. Jadi di sini terdapat laporan posisi keuangan PT Akasa Wira Internasional Tbk, yaitu memiliki jumlah aset sebesar 881.275, lalu pada tahun 2017 memiliki sebesar 840.236. Namun ini dalam jutaan ya teman-teman. Lalu ada juga untuk
Ini untuk lanjutannya ya. Jadi di sini untuk total aset dan lalu di sebelah kanan itu menunjukkan liabilitas dan ekuitas. Next. Lalu ini merupakan laporan laba rugi dari PT Akasawira International Tbk. Dapat kita ketahui maka di sini kita memiliki laba per saham sebesar 90, lalu tahun 2017 memiliki laba per saham sebesar 60. Lalu untuk rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar itu terdapat 149.896.000 dan sebelahnya itu adalah sebesar 599 juta. Next. Lalu ini merupakan laporan posisi keuangan dari PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk. Dapat kita lihat bahwa total asetnya itu pada tahun 2018 sebesar 1.816.406, lalu pada tahun 2017 itu sebesar 1.581.540. Lalu pada bagian liabilitas juga memiliki total sebesar 577.240, lalu pada sebelumnya itu 538.400. Lalu pada total liabilitas dan ekuitasnya di situ terdapat balance. Lalu ini merupakan laporan laba rugi dari PT Pilar Sejahtera Food Tbk. Di sini kita dapat melihat bahwa kita mengalami kerugian di tahun 2017 dan juga 2018. Analisis rasio likuiditas dalam jutaan rupiah. 1. Current ratio PT Aksa Hawira International Tbk. Current ratio sama dengan current assets dibagi current liabilities sama dengan 364.138 dibagi 262.397 sama dengan 1,39. PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk current ratio-nya sama dengan 788.937 dibagi 5.177.830 sama dengan 0,152. PT Aksa Hawira tingkat current ratio yang lebih baik tingkat current ratio-nya lebih baik ketimbang PT 3 Pilar Sejahtera karena memiliki tingkat rasio yang lebih tinggi yaitu sebesar 1,39. Sehingga PT Aksa Hawira memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban jangka pendek yang lebih baik dibandingkan dengan PT 3 Pilar Sejahtera. 2. Quick ratio. PT Aksa Hawira International Tbk. Quick ratio-nya sama dengan cash dan cash equivalent ditambah marketable securities ditambah account receivable dibagi current liabilities sama dengan 102.273 ditambah 131.862 ditambah 2.250 dibagi 262.397 sama dengan 0,90. Dengan Quick ratio PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk sama dengan 46.959 ditambah 417.507 dibagi 5.177.830 sama dengan 0,0897 dibulatkan menjadi 0,09. Kemampuan PT Aksa Hawira dalam melunasi hutang jangka pendek dengan tidak mengandalkan persediaan pun tetap lebih baik ketimbang PT 3 Pilar Sejahtera karena PT Aksa Hawira memiliki angka rasio yang lebih besar. Average collection period PT Aksa Hawira International Tbk. Collection period sama dengan average account receivable dibagi sales dibagi 360 sama dengan 134.112 ditambah 142.437 dibagi 2. Setelah itu dibagi 804.302 dibagi 360 sama dengan 138.274,5 dibagi 2.234,17 sama dengan 61,89 berarti menjadi 62 hari. Collection period dari PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk yaitu 417.507 ditambah 485.718 dibagi 2. Setelah itu dibagi 1.583.265
sama dengan 451.612,5 dibagi 4.397,96 sama dengan 103 hari. Dalam merealisasikan penjualan kreditnya menjadi kas, PT Aksa Hawira membutuhkan waktu yang lebih sedikit yaitu 62 hari, sehingga hal tersebut membuat PT Aksa Hawira memiliki manajemen keuangan yang lebih baik. 4. Days to sell inventory. Days to sell inventory PT Aksa Hawira Internasional yaitu 109.137 ditambah 107.977 dibagi 2, setelah itu dibagi 415.212 dibagi 360, sama dengan 108.557 dibagi 1.153,36, sama dengan 94 hari. Sedangkan days to sell inventory PT 3 Pilar Sejahtera Food sama dengan 64.547 ditambah 91.912 dibagi 2 dibagi 1.123.521 dibagi 360 sama dengan 78.229,5 dibagi 3.120,89, hasilnya 25 hari. Days to sell inventory menunjukkan durasi waktu kas perusahaan yang terikat pada persediaan. Maka nilai DSI yang lebih kecil lebih diminati. Jumlah yang lebih kecil menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dan sering menjual persediaan atau persediaannya. Yang berarti pergantian cepat yang mengarah pada keuntungan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, PT 3 Pilar Sejahtera lebih unggul ketimbang PT Aksa Hawira. Lalu selanjutnya itu kita ada analisis arus kas perusahaan. Studi kasus juga pada PT Aksa Hawira Internasional Tbk dan PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk. Next. Laporan arus kas. Laporan arus kas atau cash flow statement adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang kas perusahaan. Dalam arti sempit, laporan arus kas artinya sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan kas keluar dari sebuah perusahaan. Laporan arus kas juga menyediakan informasi yang berguna tentang pola pinjaman perusahaan, pembayaran kembali, investasi oleh pemilik dan dividen. Laporan arus kas merupakan laporan yang wajib dibuat oleh perusahaan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan tahun 1994 atau PSAK nomor 2. Tujuan laporan arus kas. Laporan keuangan arus kas disusun dengan tujuan secara khusus untuk berdasarkan laporan keuangan arus kas sekarang, memperkirakan arus kas pada masa depan. Tanpa melihat laporan arus kas sekarang, menentukan kemampuan atau ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban perusahaan. Landasan dalam mengambil keputusan guna memperbaiki kinerja perusahaan. Laporan tentang hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. Manfaat laporan arus kas. Selain bermanfaat bagi perusahaan, laporan ini juga bermanfaat bagi banyak pihak yang membutuhkan informasi dari laporan tersebut, seperti para investor, kreditor, dan pihak-pihak lain. Informasi dalam laporan keuangan arus kas dapat memberikan informasi mengenai kemampuan entitas suatu perusahaan dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Dari informasi keuangan laporan arus kas, dapat dilihat seberapa besar kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan memenuhi kewajibannya seperti membayar gaji karyawan. Dengan adanya data mengenai dana masuk dan keluar atau kas masuk dan keluar, maka laba bersih dapat diketahui sehingga keberhasilan suatu perusahaan dapat diukur dengan jelas. Kegiatan dalam laporan arus kas. 1. Aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional selama satu periode akuntansi. Contoh dari kas aktivitas operasi yaitu pembayaran dan pendapatan piutang, pembayaran gaji, pengeluaran operasional, dan lain sebagainya. Laporan kas dari aktivitas operasi terdiri dari kegiatan atau operasi utama pada sebuah perusahaan yang secara langsung berimbas pada kas. Aktivitas investasi.
Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non-tetap keuangan lainnya. Contoh arus kas dari aktivitas investasi ialah penerimaan dari penjualan aset tetap, aset tak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya. Selain itu, pembayaran kas juga tak untuk memperoleh aset tetap, aset tak berwujud, dan aset lainnya. 3. Aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintahan sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Contoh arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan ialah penerimaan kas dari penerbitan saham, pembayaran kas kepada pemilik untuk memperoleh atau menebus saham entitas, penerimaan kas dari penerbitan obligasi pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang lain, pelunasan pinjaman, pembayaran kas oleh lisi untuk mengurangi saldo liabilitas yang berkaitan dengan sewa pembiayaan. Kegiatan operasi PT Aksa Hawira Internasional Tbk. Berikut adalah laporan arus kas di atas. Dapat diketahui bahwa PT Aksa Hawira Internasional Tbk dapat memperoleh peningkatan kas neto bersih dari kegiatan operasi tahun 2018, yaitu sebesar 146.588 dari tahun 2017, hanya mendapatkan sebesar 87.199. Maka perusahaan ini telah mengatur manajemen kegiatan operasi lebih baik dari tahun sebelumnya. Kegiatan operasi PT 3 Pilar Sejahtera. Dari laporan arus kas di atas, dapat diketahui bahwa PT 3 Pilar Sejahtera Tbk dapat memperoleh menurunkan kas neto bersih yang cukup signifikan dari kegiatan operasi tahun 2018, yaitu sebesar 278.566. Sedangkan tahun perusahaan ini mendapatkan arus kas neto sebesar 733.424. Hal ini dikarenakan pembayaran kepada pemasok dan pihak ketiga lainnya yang melonjak sangat tinggi dari tahun sebelumnya, maka sebaiknya harus dilakukan evaluasi. Analisis kegiatan operasi kedua perusahaan. Dari kedua arus kas perusahaan di atas dapat disimpulkan bahwa PT 3 Pilar Sejahtera memiliki pemasukan arus kas perusahaan yang lebih tinggi pada tahun 2018, yaitu sebesar 278.566. Namun apabila kita lihat dari segi kegiatan operasionalnya, PT Aksa Hawira Internasional Tbk lah yang memiliki kenaikan arus kas masuk dari kegiatan operasional. Namun, karena kedua perusahaan ini memiliki nilai positif, maka kas tersebut bisa digunakan untuk pembiayaan kegiatan non-operasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis kegiatan investasi kedua perusahaan. Jadi, pada sisi kiri terdapat arus kas dari aktivitas investasi PT Aksa Hawira Internasional dan sebelah kanan PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk. Lalu, dari hasil kegiatan ini dapat diperlihatkan bahwa PT Akasa Wira Internasional Tbk memiliki hasil kas neto dari kegiatan investasi yang negatif dari tahun 2017 dan 2018, sedangkan PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk memiliki hasil yang positif dari tahun 2017 dan 2018. Maka PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk dapat menggunakan arus kas neto dari kegiatan investasi untuk kegiatan lain, sedangkan PT Akasa Wira Internasional Tbk tidak bisa. Lalu, ini adalah merupakan analisis kegiatan pendanaan dari kedua perusahaan. Pada sisi kiri merupakan arus kas dari aktivitas pendanaan PT Akasa Wira Internasional Tbk, dan sebelah kanan terdapat PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk. Untuk PT Akasa Wira Tbk memiliki hasil yang positif untuk tahun 2018, sedangkan untuk PT 3 Pilar Sejahtera memiliki hasil yang negatif untuk tahun 2018, sehingga kinerja yang terjadi pada PT Akasa Wira termasuk cukup baik dan sangat baik karena memiliki tingkat kenaikan yang cukup signifikan. Sedangkan untuk PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk memiliki penurunan yang cukup signifikan sehingga perlu dia lakukan evaluasi bagi
perusahaan tersebut, dan itu merupakan kerugian bagi perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera dan keuntungan untuk PT Akasa Wira Internasional Tbk. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga perbuatan dalam melakukan presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal. Bye-bye, see you next time.